Shalom Impact Youth. Untuk teman-teman semua yang di rumah, kita bersama-sama memuji Tuhan ya. Kita mau terima sukacita yang datangnya dari Tuhan. Amin. Tepuk tangan yuk bersama-sama. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Bersama-sama sekali lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Hey. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yeay. Kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Tiada lagi Tuhan yang lain selain Engkau Tuhan. I call you
promise you've kept, and every need you met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Come on, sing, I call you Savior. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. 'Cause when I think of how you bless me, how your hand
Kak Felix mau awali sama ini, dengan pertanyaan ini. Apa yang muncul di pikiran kalian begitu mendengar kata bintang? Sinar, mengeluarkan cahaya, apalagi? Benda langit, oke, apalagi? Oke, karena udah ada salah satu jawabannya yang mewakili, Kak Felix klik selanjutnya. Oke, dalam artian bersinar. Ya, setuju ya kita ya? Bahwa ngomongin bintang yang kita ingat sinar di tengah gelap. Gitu ya, sinar di tengah gelap. Nah, bersinarnya bintang ini karena apa? Ya jelas karena dia bintang. Ya nggak sih? Ya karena dia bintang makanya ngeluarin, ya memang dia bercahaya. Untuk apa? Ya untuk menerangi gitu ya, untuk menerangi. Jadi kenapa Kak Felix jadi bintang bersinar? Bersinar karena apa? Karena dia bintang dan untuk menyinari yang lain. Tapi kecenderungannya ketika kita berbicara aku bintang, oke, kecenderungannya kita akhirnya gini, bersinar dari diri sendiri dan untuk diri sendiri. Bener gak? Kalau kita fokusnya ya, kamu tuh generasi bintang. Wah, tiap hari kayak aku bintang. Akhirnya kecenderungannya apa? Akunya bintang, bersinarnya untuk akunya karena aku bintang. Dan akhirnya, boleh next. Dan akhirnya, ini judulnya. Akhirnya, apa yang Tuhan kasih dan percayakan dalam kehidupan kita, bukan untuk menyinari orang lain, berdampak buat orang lain, mempermuliakan Tuhan. Ujung-ujung kita terjebak gini, karena kita fokusnya di aku bintang, sehingga kebintangan yang ada di dalamku harus semua orang tahu dan lihat bahwa aku bintangnya. Bener gak sih? Karena dunia ini ngajarin kita untuk, ayo tunjukkan cahayamu bagi banyak orang. Tunjukkan keahlianmu bagi banyak orang. Tunjukkan apa yang kamu bisa bagi banyak orang. Dan akhirnya kita terjebak gini, apa yang Tuhan titipin di hidup kita, kita pakai buat pamer. Boleh next. Pamer itu apa? Ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia-nya ya, KBBI. Pamer berarti menunjukkan, mendemonstrasikan sesuatu yang dimiliki di dalamnya ya, dimiliki udah punya ya, kepada orang lain. Sampai sini bener apa salah? Masih oke, bener. Dan lanjut nih, dengan maksud memperlihatkan kelebihan atau keunggulan untuk menyombongkan diri. Masalahnya di mana di sini kalau kata-kata di sini? Masalahnya ada di mana? Di dengan dan untuk. Bener gak? Masalahnya di dengan maksud dan untuknya yang masalahnya. Oke? Menunjukkan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain salah nggak? Enggak, tapi begitu dengan maksud dan untuk, itu jadi sebuah hal yang keliru. Next. Di Filipi 4 ayat 5, bahkan jadi ayat Alkitab jadi acuannya. Kata siapa nggak boleh pamer? Alkitab ada tulis ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Pakai ayat Alkitab lagi. Nggak apa-apa Kak pamer. Ini Paulus yang ngajarin loh. Kakak meragukan Paulus. Paulus loh, yang mati buat Injil loh. Kakak ngeraguin Paulus. Paulus ngomong bilang, supaya kebaikan hatimu diketahuin semua orang. Gimana caranya bisa orang tahu kalau aku nggak pamerin? Nah, bener gak? Ya aku ajak mikir ya. Bener gak sih? Ayatnya? Ini ayatnya gambarnya gitu gak sih? Next. Apakah Paulus berlawanan dengan Tuhan Yesus? Yang mana yang benar? Yesus ngajarin apa? Boleh next. Di Matius 6 ayat 34, Tuhan Yesus ngajarin apa? Itu baca. 1, 2, 3. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Nah, berlawanan gak jadinya? Paulus bilang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan Yesus ngajarin, kalau kamu memberi, jangan diketahuin. Tangan kanan kasih, kiri gak boleh tahu malah. Atau sebaliknya, kiri tahu, atau kiri kerjain, tangan gak boleh tahu yang kanan. Malah disuruh ngerjainnya semua dengan yang mana yang benar? Ayo, yang mana yang benar? Pusing gak lu? Diketahui semua orang, pas sembunyi nih kayak yang benar. Mana yang benar? Menurut kalian mana yang benar? Yang sembunyi. Berarti nyalain Paulus ngomong tadi dong? Enggak, berarti yang mana yang benar? Ayo.
Harus balance katanya. Harus balance. Jadi pamer, ya pamer nggak apa-apa diketahui orang lain, tapi sebelahnya habis itu sembunyi gitu ya. Habis pamer gini, ini kasih tahu, habis itu nggak jadi. Oh ya, anggap aja bohong, ngibul, nggak sembunyi gitu ya. Ternyata pertanyaannya jadi gini. Aku kasih pertanyaan ini. Jadi nggak boleh pemberian kita diketahui orang lain? Boleh nggak jadinya pemberian kita diketahui orang lain? Apakah Alkitab mengatakan bahwa nggak boleh pemberian kamu diketahui orang lain? Jadi boleh apa enggak kalau cahaya kita diketahui orang lain? Kebaikan dalam kita diketahui orang lain. Oh, Paulus bilang disuruh ketahuin semua banyak orang, semua, tapi Tuhan bilang suruh tersembunyi. Yang mana yang benar? Pusing nggak lo? Maksudnya adalah yang lebih penting di sini artinya. Apakah Alkitab mengatakan nggak boleh pemberian kita diketahui orang lain? Tidak. Kenapa? Ada contohnya di Kisah Para Rasul. Tentang Barnabas. Oke? Boleh dibacain? Aku aja yang baca. Sebab tidak seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu meletakkan di depan kaki rasul. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Di sini lanjutan jadi jemaat mula-mula. Barnabas kerjanya di depan orang nggak? Kan diketahui sama rasul-rasul kan? Ketahui di depan orang. Dibaginya di depan orang nggak? Dibagi di depan orang. Orang tahu itu punya Barnabas, jadi tahu. Artinya Tuhan, dalam firman Tuhan, melarangkah pemberian diketahui orang lain? Tidak. Oke, ini contoh satu. Contoh yang kedua. Next, ini kisah Ananias dan Safira. Rata-rata teman-teman pasti pada tahu yang sekolah minggu penuh ancaman. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Artinya diketahui lagi di depan orang? Depan rasul-rasul? Iya. Karena apa? Karena ini jadi budayanya atau jadi aturan zaman dulu. Budayanya jemaat mula-mula. Jual tanah, dikasih ke rasul-rasul, dibagiin, dan semua tahu. Artinya pemberian diketahui orang lain tidak dilarang sama Alkitab, firman Tuhan atau Tuhan. Berarti apa yang Paulus ngomong sama apa yang Tuhan Yesus ngomong, gimana dong? Bedanya di mana? Ternyata ini dia. Beda keduanya adalah dimotivasi dalam hati. Bedanya di mana? Motivasi dalam hati. Yusuf mengerjakannya karena tahu nih budaya jemaat mula-mula, mengerjakan semua dengan ketulusan. Apa yang gue punya, jadi punya lo juga. Kita bagi sama-sama. Mana yang kurang supaya bisa jadi punya. Tapi kalau Ananias dan Safira buat sombongin. Pengen pujiannya, gue habis jual tanah nih. Padahal dia ngerjain selanjutnya, yang dikasih seluruhnya apa sebagian? Sebagian. Makanya kalau teman-teman baca lanjutannya itu serem. Habis kasih pulang mati. Karena bohong. Iya, karena bohong. Diawali dengan motivasi menginginkan pujian. Jadi diketahui semua orang di depan orang itu bukan hal yang utamanya. Ternyata hal utamanya adalah motivasi dalam. Jadi ngomongin terang, bintang, bukan urusan nyalanya. Karena kalau bintang udah pasti nyala. Seperti teman-teman bilang tadi, udah bintang pasti bersinar. Yang penting adalah motivasi di dalamnya. Bersinarnya kenapa? Buat apa? Untuk siapa? Karena kalau bintang udah pasti bersinar. Next. Di Matius 6 ayat 1-4. Tadi kita tulis ya. Ya. Jadi menjaminkan bahwa apa yang Paulus ngomong sama yang Tuhan Yesus ngomong searah gak? Searah. Karena apa? Ini. Ingatlah di ayat 1 bilang, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi ngelakuinnya apa supaya? Dilihat. Oke. Lanjutin bawah. Janganlah engkau mencanangkan hal itu. Mencanangkan itu apa? Mencanangkan itu apa? Merencanakan. Oke, lihat di depan orang. Pas orang yang banyak mana, supaya gue dapat pujian lebih banyak. Dan akhirnya,
seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Tadi ingat ya, di KBBI, oke, pamer itu apa tadi? Menunjukkan kelebihan kepada orang dengan apa? Dengan maksud menyatakan keunggulan yang jadi ngerasa lebih baik dari orang lain atau mendapat pujian. Jadi dengan maksudnya. Jadi benar ternyata dari KBBI sesuai sama Alkitab tadi. Tuhan Yesus yang ngajarin, jangan kayak mereka. Ngasih sesuatu demi dilihat orang. Demi ngasih sesuatu demi dipuji orang. Bahkan lo ngerancanain supaya lo dapat pujian paling banyak. Dan ini tempat paling gampang untuk dapat itu. Dan akhirnya membuat kita salah. Aku bersinar bukan untuk Tuhan, karena Tuhan. Tapi aku bersinar karena aku bintangnya. Supaya aku dapat pujian banyak orang. Supaya aku dianggap, pelayanan lo keren ya. Wah, lo dipercaya ya. Wah, sesuatu banget ya hidup lo ya. Jadi yang membedakan keduanya adalah apa? Motivasi hati. Motivasi hati. Next. Next lagi. Filipi 4 ayat 2-5. Yang menyatakan bahwa apa yang Kak Felix sharing tadi benar. Baca gini, kalau kalian baca satu ayat, ya, jangan plek-plek ngambil satu ayat artinya apa. Kalau nggak ngerti banget, baca ayat sebelumnya. Supaya kalian relate. Makanya Paulus bilang tadi kan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Maksudnya kebaikan hatinya apa? Ini di ayat awalnya, di ayat 1, 2, 3 dan sebelumnya tulis gini. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ternyata kebaikan hati yang dimaksud di sini bukan urusan apa yang kamu bisa berikan buat orang lain. Bukan pemberianmu, tapi ngomongin sehati sepikir. Nah, next. Kalau baca satu ayat, ya. Kalau satu ayat nggak ngerti, baca ayat sebelumnya. Tapi kalau misalkan mau lebih ngerti, baca ayat terjemahan lainnya. Oke? Di Filipi 4 ayat 5 terus nih. Biarlah semua orang tahu bahwa kamu memiliki apa? Hati yang lembut. Tadi ngomongin apa? Kebaikan hatimu tidak diketahui semua orang. Ngomong kita kebaikan hati lebih kemana? Perbuatan kita baik sama orang lain. Mau ngasih, memberi. Bener gak? Yang tadi konteksnya. Ternyata begitu lihat di sini. Biarlah semua orang tahu bahwa kamu memiliki apa? Hati yang lembut. Ternyata bukan tentang pemberian. Tapi tentang hati yang lembut. Bahkan di bahasa Inggrisnya. Oke. Ini di NIV kalau nggak salah versinya. Kak Felix lupa tulis versinya di bawah. Oke. Ada keterangannya apa itu? Your graciousness, unselfishness, mercy, tolerance, and patience. Artinya apa? Apakah ini tentang perbuatan? Ngerjain? Tentang apa? Sikap hati. Yang apa? Graciousness itu apa? Gambar ini. Murah hati kan? Graciousness itu murah hati. Ya kan? Ngomongin unselfishness apa? Enggak egois. Mercy apa artinya? Mengampuni, mengasihani. Tolerance? Ya toleransi gitu maksudnya. Ya kita bisa sepakatin kok, bisa ngobrolin apa gitu. Patience? Kesabaran. Ternyata ngomongin apa? Sikap hati kan? Bukan tentang pemberiannya. Ternyata kebaikan hati di sini berbicara tentang tidak egois. Jadi yang biar diketahui semua orang bukan tentang pemberiannya, tapi tentang sikap hati kita biar banyak orang tahu kalau kita bukan orang yang egois. Dan orang yang egois itu apa? Pasti hidupnya buat pamer. Next. Boleh next? Karena orang yang egois hidupnya buat pamer. Tadi pamer apa? Motivasi salah di dalam hati. Kalau ngomongin pamer buat siapa? Buat diri sendiri. Ketika kita bercahaya, fokusnya cuma bercahaya, generasi bintang dicekokin itu terus. Akhirnya aku tentang aku egois akhirnya.
dapat segala sesuatunya demi aku lagi, demi aku lagi, demi aku lagi. Akhirnya ada motivasi yang salah di dalam hati. Karena bukan tentang bersinarnya, bukan tentang terangnya, tapi tentang motivasi di dalamnya. Kalian bercahaya, kita bercahaya, motivasi di dalamnya apa? Kalian melayani di tempat ini, motivasinya apa? Kalian ada dalam komunitas, motivasinya apa? Kalian dipercaya sama Tuhan, apapun yang ada di tangan kalian hari ini, motivasinya apa? Itu yang penting, bukan bersinarnya. Motivasinya apa? Karena kalau bersinar, tadi ngomongin apa? Kalau bintang udah pas. Pasti. Tapi motivasinya apa di balik sinar itu? Dan ternyata teman-teman, tadi ngomongin ya, Tuhan Yesus bilang di Matius tadi bilang, ya, suruh apa? Lakukan semua di tempat yang tersembunyi. Nggak boleh diketahuin banyak orang. Jangan lakukan semua karena supaya dilihat orang dan supaya dipuji tadi. Ya, supaya dilihat orang dan supaya dipuji. Dan tadi di Paulus bilang, hendaklah kebaikan hati ngomongin apa? Ketidakegoisanmu diketahui banyak orang. Makanya selaras. Karena orang yang gak egois, ya, orang yang gak egois pasti gak akan mikirin dirinya sendiri. Dan akhirnya orang yang gak egois bisa kamu rasain gak dalam pertemanan? Tahu gak kamu mana orang yang egois dan tidak? Tahu gak? Bisa bedain gak? Bisa banget kan? Makanya kan jadi mudah diketahui banyak orang. Orang egois gampang kelihatannya. Gampang banget milihnya. Makanya diketahui semua orang kan? Gak perlu pamer-pamer kan? Egois tuh gampang kita lihat. Yang mana yang baik hati kita gampang bisa lihat. Akhirnya bisa diketahui semua orang. Tapi kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan, cahaya yang Tuhan taruh dalam hidup kita, terang yang Tuhan taruh dalam hidup kita, bukan buat diri kita sendiri yang dalam egois tadi, yang akhirnya kita pamer. Dan teman-teman, ternyata, kenapa sih kita kecenderungan segala sesuatunya pengen pamer, pengen dilihat orang, segala sesuatu pengen seperti yang dunia terus jorokan kita, jadi yang terbaik, biar dilihat orang bisa ngeliat gitu terus dunia. Capek gak sih? Dan kita mengerjakannya akhirnya karena ada apa di situ? Ada apa di hati kita? Ternyata gini teman-teman, ketika kita mengerjakan segala sesuatu untuk diri sendiri, untuk pamer, ternyata ini jadi berhala dalam hidup kita. Oke? Jadi berhala dalam hidup kita. Di konteks perjanjian lama, ngomongin berhala ngomongin apa? Patung kan? Yang menggantikan Tuhan. Ternyata ketika kita egois, kita punya berhala ini dalam hidup kita. Ketika kita ngerjain demi menunjukkan sesuatu kepada orang lain, aku ini siapa? Kita punya berhala ini dalam hidup kita, yaitu pengakuan dan penghargaan. Kita ngerjain semuanya demi diakui. Kita ngerjain semuanya demi dihargai. Yang kita kejar pengakuan, penghargaan, pengakuan, penghargaan. Itu jadi berhala kita. Sehingga membuat kita gak percaya sama kehendak Tuhan. Kita gak percaya sama rencana Tuhan. Kita gak percaya bahwa ini semua karena Tuhan. Kita ngerasa ini semua karena saya mampu mengerjakannya, saya ahli mengerjakannya, saya udah latihan bertahun-tahun mengerjakannya. Dan kita kejar pengakuan, penghargaan. Pengakuan, penghargaan. Saya pengen diakuin banget, saya pengen dihargain banget. Gak mau yang lain. Sehingga akhirnya hari-hari kita capek kejarnya untuk terus mamerin sesuatu yang ada dalam hidup kita. Kak, aku nih anak baik hati loh. Kak, aku ini jaga ini loh di luar. Kak, aku ini loh. Kak, aku pelayanan bagus loh. Kak, ini loh nunjukin segala sesuatu. Padahal isinya hancur. Ngejarnya demi apa? Diakui, demi dihargai. Diakui, dihargai. Karena itu jadi berhala kita. Kita mau diakui, kita mau dihargai. Ternyata ini bermula dari kesadaran kacamata kita yang keluar dari kacamata Kristus. Maksudnya apa?
ketika berbicara tentang pengakuan, boleh next. Kalau teman-teman cari pengakuan di apa yang kalian bisa kerjakan, percayalah, hari ini teman-teman ada di atas, besok gampang digantiin orang. Bener gak? Orang terkaya nomor 1 di dunia, apakah bertahan seumur hidup? Besok ganti lagi. Kurs aja rupiah sama Amerika aja berputar ganti terus kok. Ganti-ganti terus. Yang paling rohani di Impact Youth, paling rajin, Komsel. Ganti lagi besok. Yang paling rajin baca Alkitab, yang paling bagus suaranya, yang paling ganti lagi besok. Kalau kita cuma ngejarnya pengakuan, balik. Semua gampang. Dunia gampang banget gantiinnya. Dan gampang teman-teman dilupakan. Kalau kita berdiri di atas apa yang kita kejar demi pengakuan. Capek gak sih? Ngerjain segala sesuatu demi diakui doang, diakui orang lain, nggak bakalan ada titik akhirnya. Karena semua itu temporary. Sementara, gampang banget digantiin. Ngapain kita kejar pengakuan sesuatu yang sementara di dunia ini, padahal kita punya pengakuan dari Kristus itu sendiri yang ciptain kita. Yang bikin kita ada sampai hari ini. Yang mempercayakan semuanya sama kita. Tahu gak gini? Kamu udah aku akuin loh. Jangan kejar pengakuan dari dunia ini. Gak usah pamer-pamer. Di sini ayatnya bilang. Roma 8 ayat 15-16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Apa? Roh perbudakan yang membuat kamu apa? Jadi Oke, ingat ya. Roh perbudakan bikin kamu apa? Takut. Takut apa? Takut digantiin. Makanya kamu ngerasa ngelakuin perbaikan semua segala satu, takut apa? Takut digantiin, takut besok gak dipercaya lagi, takut besok berantakan, takut besok ini, takut mulu hidup lo. Gak capek apa? Hidup dalam takutan. Karena gak sadar kita sedang diperbudak. Roh perbudakan ada dalam kita untuk kita ngejar yang baik terus supaya diakui. Kita ngejar ngelakuin semua supaya diakui, supaya nggak digantiin, supaya aman aku titik ada di sini diem, nggak akan ada yang bisa menggantikanku karena aku terus jadi yang terbaik. Dunia ngajarin itu terus-terusan. Padahal ini yang Tuhan kasih. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu apa? Menjadikan kamu apa? Anak Allah, bos. Kamu ngejar yang sementara di sini untuk jadi yang terbaik, padahal Tuhan udah ngasih kamu sesuatu yang baru, diakui. Kamu sebagai apa? Anak Allah. Ada lagi yang lebih tinggi dari atasnya? Ini udah mentok. Anak Allah tuh mentok, nggak ada lagi. Dia udah mengakui kita sebagai anak Allah, mengangkat kita sebagai anak Allah. Ngapain kita kejar pengakuan lain? Sekali lagi. Tuhan dengan segala pengorbanan dan kasih setianya mengangkat kita jadi anak-anak Allah. Ngapain kita kejar lagi pengakuan di dunia ini? Nggak penting. Sorry. Nggak penting. Mau jadi drummer terbaik, musisi terbaik, pendeta yang benar ngomongnya, nggak penting. Kalau itu statusnya dari dunia yang membuat aku mengejar itu, nggak penting. Mau tahu nggak? Ini sebenarnya ngomong buat Kak Felix sendiri. Jadi apa yang aku beritain hari ini menegur aku sendiri lebih dulu. Aku gak akan pernah ngomong sesuatu yang gak berbicara buat aku. Kak Felix dalam berapa bulan sayang? 3-4 bulan belakangan. Kan lagi belajar lagi ya. Lagi rebuild imanku. Lagi semua belajar lagi dari nol. Belajar lagi perjanjian lama, perjanjian baru, dasar-dasar kekristenan, belajar lagi, ulang lagi. Dan Kak Felix punya kecenderungan ternyata merasa pintar daripada orang lain. Supaya aku diakuin apa yang aku ngomong bener. Supaya aku pede, berdiri, aku ngomong bener. Bahkan ada kelas filsafat yang akhirnya harus ngajarin dengan cara ini, cara itu, cara ini. Yang bikin apa? Gimana habis kelas ini? Oh, jadi pede banget saya karena saya menelitinya dengan baik.
Tapi akhirnya yang membuat aku terjebak gini. Aku ngerjainnya, aku belajar, demi aku diakui. Jadi tanda kutip, ini pendeta yang benar ngomongnya nih, yang lain salah. Kak Felix digampar banget sama ini. Kata Tasya salah satu sumber teguran ya, walaupun dia ngomong pelan-pelan. Dan ada beberapa lain yang akhirnya mengingatkan Kak Felix. Jangan sampai Felix yang, apa saya ngomongnya? Felix yang saya kenal berubah ya karena belajar ini. Dan aku ternyata punya kecenderungan ke sana. Ketika ngerasa apa yang aku beritakan itu yang paling benar. Ini benar loh, Alkitabnya benar ngomong ini loh. Nggak di luar konteks loh ini ngomongin. Nggak sembarangan asal comot ayat loh gua. Akhirnya aku ngerasa gini, aku pengen diakuin jadi yang gue beritain itu benar. Tapi pas belajar, terus makin terus diingetin lagi kacamatanya balik ke Injil. Balik ke Kristus yang mengerjakannya. Dan yang kedua, ternyata berhala ini dalam hidup kita yaitu penghargaan. Kita pengen apa-apa dihargain. Kita pengen apa-apa dihargain. Berapa harganya? Aku udah ngelakuin ini semua ya. Kok lu begini amat sih sama gue? Pengennya dihargain. Lu Kak Felix udah bertahun-tahun, 2 tahun aku ikut Kak Felix. Lu Sabtu pindah Minggu, Minggu pindah Sabtu. Besok mau bikin Minggu Sabtu. Capek gue. Kak Felix gak pernah ada waktunya buat aku. Minta maaf ya, tapi emang susah ya kemarin, minta maaf. Kayak nagih-nagih karena gue gak ngerasa dihargain di sini. Karena kita menurut, ini gak menyinggung siapa-siapa. Tidak ya, tidak. Tidak menyinggung siapa-siapa. Ya maksudnya kita meminta penghargaan itu gitu. Ini gue banget nih. Lo gak ngargain gue, cabut gue. Iya nyari gue banyak loh, gue tinggal bilang aja. Siapa gitu keluar nih Felix ada di sini, wah nyari gue banyak. Tapi akhirnya aku terjebak sama itu, penghargaan itu akhirnya jadi kayak gue jadi belagu. Gue jadi belagu beneran. Yang paling tahu persis Kak Felix belagunya Kak Tasya yang dikit-dikit dengerin cerita Kak Felix. Dan dia akhirnya ngingetin aku untuk, sayang jangan sampai kamu jadi sombong ya. Kamu tahu bener, tahu hal yang bener, kamu belajar yang bener, itu jadi kamu banyak nyalain orang lain. Kurang lebih kata-katanya gitu walaupun dia gak ngomongin dengan halusnya. Tapi cukup tajam buat Kak Felix ngingetin, oh iya Tuhan ngingetin aku. Gue ngapain pengakuan, penghargaan, buat apa kita kejar itu semua. Padahal 1 Petrus 1 ayat 18-19 bilang gini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ngejar penghargaan dari orang lain, padahal Tuhan menghargaimu dengan apa? Tadi tulisannya? Dengan darahnya sendiri yang mahal. Kenapa kita kejar penghargaan dari dunia ini? Adakah lagi yang lebih mentok dari darah Kristus buat kamu yang tercurah? Ada lagi gak yang lain? Gak ada lagi. Ini udah yang paling mentok, paling tinggi, paling gak bisa digalain. Yang udah diberikan buat hidupmu. Ngapain ngajar penghargaan lain dan kamu pamer-pamer semua demi pengakuan, demi penghargaan, pengakuan. Capek. Demi diakui, demi dihargai, capek. Makanya Kristus bilang begini, datang padaku, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, karena kuk yang kuberikan padamu apa? Enak dan ringan. Coba bayangin, kenapa enak dan ringan? Karena salah lo sendiri selama ini memikul yang capekin diri lo sendiri. Ngelakuin segala sesuatu demi pengakuan, ngelakuin segala sesuatu demi penghargaan orang lain. Semoga ini jadi peringatan buat kita kembali ngecek hati kita. Aku rasa aku gak perlu ngingetin teman-teman bahwa kalian bintangnya Tuhan. Kalian terang, garam, gak perlu diingetin. Khotbahnya dari sekolah minggu lo pada dengerin. Tapi izinkan Kak Felix ngingetin ini sama kalian. Yuk, motivasinya ada di mana? Lo mau kejar apa? Lo mau kejar pengakuan, penghargaan? Gak ada ujungnya dan itu melelahkan. Karena Kristus sudah memberikannya. Waktu lo jadi musuhnya, dia mati buat lo. Dan dia ngangkat lo jadi anak-anak Allah sendiri. Bahkan bukan dengan hal yang murah dia bayar lo. Tapi dengan darahnya yang mahal, dia bayar kamu semua. Jangan cari pengakuan dan penghargaan dari dunia ini.
Semua sementara. Hari ini teman-teman, apapun yang kalian alamin, balik lagi yuk kacamatanya ke Injil lagi. Yesus sudah mengerjakannya buatmu. Dia mati dan dibangkitkan. Karena dia sendirilah yang jadi pemilik kehidupan kita. Mengakui kita, membawa penghargaan itu dalam hidup kita. Jangan kejar yang lain. Jangan kejar yang lain, karena Kristus sudah ada di dalammu. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur sore malam hari ini Tuhan. Buat teguran Tuhan, buat arahan Tuhan, buat semua yang tertutup disingkapkan sore hari ini. Kami udah dengerin firman ini dari sekolah minggu. Kami adalah garam, kami adalah terang, dan itu identitas kami. Tapi seringkali kami malah fokus. Kami menyala terang. Dan lupa kalau terang itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kami menjalankannya demi diri kami sendiri. Supaya kami diterima dan diakui. Supaya kami dihargai. Supaya kami dianggap. Karena ada di hati kami yang bilang, capek Tuhan, dari kecil gue gak pernah diperhatiin. Capek Tuhan, dari kecil gue gak pernah dianggap. Capek Tuhan, dari kecil gue cuma dituntut ini, tuntut itu. Capek Tuhan, dari kecil gue cuma diambil ini, diambil itu. Hari ini dengan segala kepercayaan gue pengen nunjukin ke dunia kalau gue bisa. Gue pengen nunjukin ke dunia kalau gue sesuatu yang gak bisa dianggap remeh. Dan kami lupa, ternyata itu jadi berhala di hati kami. Yang kami kerjain semua tentang kami. Lupa kalau Tuhan udah angkat kami jadi anak-anaknya. Lupa kalau kami sebenarnya sampah yang gak ada gunanya. Yang jadi berharga karena darah Kristus yang mahal membawa kami, membeli kami hari ini. Sehingga kami capek-capean, melelahkan berhari-hari, hidup bertahun-tahun, mengejar dan berdiri di tempat yang sementara. Penerimaan, pengakuan, penghargaan dunia. Hari ini, biar ini enggak kami lanjutin. Kami bertobat hari ini. Kami gak mau ngelakuinnya demi pamer. Demi diri kami sendiri. Demi orang tahu kami siapa. Kami gak perlu buktiin ke banyak orang. Gak perlu. Karena Tuhan sudah memberikan dalam hidup kami. Sehingga cahaya yang keluar dari kami bukan tentang kami, tapi tentang Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat sinar itu dari kami, mereka mempermuliakan Tuhan, bukan kami. Jangan puji kami, tapi pujilah Tuhan kami. Jangan sembah kami, tapi sembahlah Tuhan kami. Karena alasan kami ada, segala sesuatu kebaikannya yang di dalam hidup kami cuma karena Kristus. Gak ada alasan lain. Sehingga gak ada alasan kami menerima setiap pujiannya untuk kami. Karena Kristus yang mengerjakannya, bukan kami. Sehingga hari ini kami gak mau capek-capek lagi di tempat yang salah. Saat kami melakukan yang baik, saat kami bercahaya, kami tahu. Enggak seperti bintang yang lupa bahwa ada Tuhan penciptanya. Hari ini kami tahu segala sumber cahaya dalam hidup kami berasal daripada Tuhan. Dan akan kami pakai ujungnya untuk mempermuliakan Tuhan. Bukan yang lain. Roh Kudus, hamba berhenti berbicara. Biar Roh Kudus terus berbicara dalam hati setiap kami semua. Dalam hari-hari kami hidup dalam pertobatan. Dan Engkau yang terus dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Shalom teman-teman Impact Youth, terima kasih sudah mengikuti ibadah online Impact Youth hari ini. Saya percaya teman-teman semua merasa terberkati dengan ibadah ini dari awal hingga akhir. Untuk setiap firman yang sudah diberitakan, jangan lupa untuk direnungkan dan dilakukan supaya menjadi rema untuk hidup teman-teman semuanya. Terus ikuti ibadah Impact Youth secara online
di setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel Impact Community Indonesia. Dan juga untuk teman-teman yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang teman-teman untuk bisa menghadiri ibadah Impact Youth secara onsite di setiap hari Minggu jam 5 sore bertempat di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Youth tidak hanya memiliki ibadah secara onsite dan juga online, tetapi kami juga memiliki komsel onsite dan online yang bernama Impact Family. Bagi teman-teman yang tertarik dan rindu untuk bisa mengikuti komsel secara online, teman-teman bisa segera meng-scan QR Code yang tersedia dan juga mendaftarkan diri Anda di sana. Dan nantinya teman-teman akan dibimbing untuk bisa mengikuti komsel secara online. Dan juga bagi teman-teman yang rindu untuk mengikuti komsel secara onsite, teman-teman semua bisa langsung mendaftarkan diri Anda di nomor yang tersedia di bawah ini. Nantinya komsel onsite ini akan diadakan setiap 2 minggu sekali secara onsite di Gereja Impact Community Indonesia. Impact Youth juga memiliki program pelayanan yang bernama Impact Youth Goes to Campus, yang dimana jika teman-teman memiliki persekutuan doa, rokris ataupun komunitas-komunitas yang dirasa memerlukan bantuan mentoring dan juga pelayanan secara rohani, bisa banget untuk segera menghubungi kami melalui nomor admin yang tertera di bawah ini. Bagi teman-teman semua yang ingin mensupport pelayanan Tangan Pengharapan, teman-teman bisa banget membeli merchandise seperti kaos yang sedang saya pakai saat ini, ataupun juga jaket dan hoodie. Untuk cek ketersediaannya, teman-teman bisa mencek di e-commerce yang tersedia, ataupun bisa menghubungi nomor admin yang tertera. Demikian pengumuman hari ini teman-teman. Tuhan berkati, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia,
dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.